Oke guys, ya baik lagi sama gue ya. Hari ini karena datang nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini gue mau bahas PJAA ya. Ini anak perusahaannya apa JPRT atau apa gitu JPRT, gue kurang paham. Ini request juga. Dan ini pembangunan Jaya Ancol ini ya nyata ini kan dia proyeknya Formula E ya di DKI Jakarta. Gue bahas aja guys. Gue nggak ada afiliasi sama politik apapun guys ya. Gue nggak peduli gitu-gitu. Gue cuma diminta karena request aja. Gue murni apa yang gue lihat di laporan keuangan itu ya. Gue nggak peduli politik, gue don't care. Sting my time gue aja di situ ya. Oke. Okay? Jadi gue nggak ada niat-niat apapun ya di sini ya. Sorry buat lo. Udah disclaimer nih gue. Oke, gue cuma lihat dari datanya laporan keuangan aja. Kalau jelek gue bilang jelek, kalau bagus gue bilang bagus. Ya, semua video gue begitu kok. Jadi gue nggak ada niat-niat apapun. Ekuitas PJAA. Harusnya gue lihat dulu ya dia bergerak di bidang apa sih. Namanya pembangunan yang biasanya pembangunan, tapi gue pastiin aja ya. Ya real estate lah ya, pengembangan, nyonba gitu-gitulah. Nah, PJAA. Grafiknya dulu, gue lihat dulu deh. Ya sempat naik, ya sekarang turun. Turunnya sampai mana sih? Gimana? Turunnya, ya lumayan, tren turun, ya, lumayan. Hampir ke dasar. Oke, 1,9 triliun, 2,1 triliun naik 6%, 1,7 minus 18%. Gila, gue gini udah cabut gue. Turun lagi 1,4 triliun. Wow. Oke guys, lagi kondisi perusahaan ini lagi nggak baik-baik aja guys ya. Ini lu boleh baca sendiri deh laporan keuangannya. Gue nih termasuk yang strict soal ekuitas ya. Bagi gue kalau udah sekali lihat gini, udah nggak tertarik, nggak tertarik sama sekali gue. Ini lagi nggak baik-baik aja nih dia guys ya, sampai ekuitasnya kayak gitu. Ekuitas tuh kayak modal lah intinya lah. Udah modal lu udah dijual ya, lu kemampuan menghasilkan laba semakin kecil. Ya berarti kalau dia udah sampai jual ini nih, berarti dia ada something terjadi yang harus dia bayar, dia nggak ada duitnya gitu. Mirip kayak lo, kayak kita-kita aja nih kalau lagi kepepet duit, ada tagihan mau datang kan atau utang ya lo pasti minimal jual apa? Jual barang-barang aja apa yang ada di rumah lo. Jual motor lo, jual mobil lo, jual TV lo, jual apa lagi tuh sepeda lo, jual apa. Kayak gitu guys. Ini aja ini logika dasar, berarti lagi nggak lagi baik aja. Kayak gini 2 tahun lagi beruntun ya kayak begini. Ya, gua kalau di perusahaan yang gua pegang, kalau di laporan keuangan terbarunya minus gini, gua langsung cepet-cepet cabut. Itu gua cepet-cepet. Ya, gua gak akan bertahan lama-lama kayak gini. Apalagi gua lihat gini, gua nggak bakal masuk kalau gua belum pernah pegang. So guys, jumlah pemegang saham 1,5 miliar. Ya, ini book value-nya 1.200, 1.300, 1.088, sekarang 900 ya. Dengan minus rata-rata 8,86%, maka gue proyeksikan book value-nya 2022 adalah 842. Kenapa gue strike banget soal ekuitas? Karena book value itu rumusnya ekuitas bagi jumlah pemegang saham. Makin ekuitas lo minus, berarti book value lo makin berkurang. Otomatis harga saham lo turun. Pasti. Ya. Harga rata-rata saham saat itu 1.200, 1.035, 559 jeblok banget. 2021 4 naik dikit 4,65% harga sahamnya ya. PBV-nya 0,98, 0,78, 0,51 dan 0,63. Tren turun. Ini naik dikit doang nih di sini. Mungkin karena naiknya juga mungkin ada isu Formula E kali ini, cuma secuil dulu aja sih naiknya. Mungkin ya. Tapi gue pribadi yakin ini bakal jeblos lagi. Gue pribadi. Harga proyeksi gue ya, gue pakai PBV rata-rata 0,73 nih. Ya. Maka 2022 harganya harusnya kisaran segini 614. Sekarang lebih hancur lagi ya. 550 PBV berapa cuy? 550 lu bagi tadi book value 842.
0,65 sekarang BBV-nya guys. Tadi 2021 kan mana sih? Manakah kamu? Ya 0,65 next cuil banget 0,65 ya. Ya next cuil. Tapi ini ya udah pasti tren turun ya. Gua data begini sih kurang percaya ya dia bakal ekuitas minus gitu. Gue yakin dia makin ambles. Bukan gue rasa sih, cukup yakin gue. Gue apa masuk duit kayak begini. Jujur. Laba gue bahas laba nih kan tadi udah nih. Labanya 220 miliar, 230 miliar naik 3%. Ini minus 392 miliar ya. Dan ini minus. Oke, minus lagi 275 miliar. Udah. Lengkap lah. Gue sebenarnya kalau udah minus tuh gue gak mau denger cerita lagi sebenarnya. Gue tuh dulu bikin dulu gue sebelum Goto IPO, gue tuh bilang, dulu gue pernah tuh, gue bahas sampai Goto lagi ya. Masih ada loh di luar sana percaya loh perusahaan minus bisa naik harga sahamnya. Mana mungkin? Nggak bisa. Gue waktu itu di Goto sampai gue bilang, nggak mungkin. Nggak, caranya gimana gitu loh. Orang lo aja rugi mulu gitu. Udah kayak gini ya kayak gitu. Ya itu makanya kan terbukti kan sekarang kan Goto kan. Ini karena dijagain aja Greensill itu. Mereka kan udah ARB kan, jadi jagain aja Greensill, harganya di situ-situ lagi. Coba nggak di Greensill-nya lu lepas. Coba Greensill-nya lu lepas dah. Jual masa langsung itu. Aja Greensill-nya lu lepas itu, Goto. Orang perusahaan minus itu, sebuah perusahaan itu selalu naik karena laba ya, laba dan ekuitas dua itu, fundamental. Nah, tapi gue kasihannya kadang-kadang guys ya, di dunia saham ini, bursa efek ini, kita nih pemain bursa efek, masih ada loh, banyak banget loh gue lihat percaya bahwa seluruh saham dikuasai bandar. Jadi kalau dia naik berarti bandar, kalau dia lewat ini ya, terutama maaf ya, pakai analisa teknikal ya. Kalau dia udah lewatin resist, berarti bandarnya yang mau lewatin resist. Kalau ya nggak begitulah. Nggak semua dikuasai bandar di bursa efek. Enggak. Memang murni karena memang ketika perusahaan lewatin resist itu ya, saham itu memang itu ada fundamentalnya bagus. EPS-nya sangat besar. Ya, EPS-nya sangat besar sehingga menarik. Itu contoh gue. Gue yang berani mahal ngeliat perusahaan yang EPS-nya besar. Makan gue, ya, dan banyak orang yang kayak gue yang fundamentalis yang diem-diem aja, mereka tahu cara bacanya. Sehingga dia lihat EPS-nya besar, berani bayar berapa aja. Jadi tembus. Itu resistennya gitu loh. Jadi jangan berpikir kalau resisten tembus tuh yang kerjain bandar. Enggak, memang fundamentalnya bagus banget sampai kita berebutan gitu loh. Ya jadi ini masih banyak ada orang di luar sana ngira seluruh di bursa efek ini sahamnya dikuasain bandar gitu loh. Kerjakan naik turunnya bandar. Ya salah, pemahaman itu salah. Memang ada beberapa emiten yang dikuasain bandar, yang kerjanya bandar. Biasanya bandar incarnya saham-saham nggak jelas deh. Gitu aja. Nah ini kalau udah minus gini nggak JPA, gue sebenarnya udah males sih mas sampai terus-terusannya. Ya ROE, ini ROE yang terbaik dia 10% ya, 11% ya. Sebenarnya sedang sih ROE segini ya masih normal. Cuma nih karena mungkin corona dan sampai sekarang juga belum pulih, dia tambah hancur nih, jadi dia rugi. Otomatis nggak punya EPS nih, ini kan minus ya. Nah, EPS gini gue juga nggak tertarik. Ada perusahaan yang EPS-nya gede, ya nggak gede banget. Kita udah bisa ngitung itu dapat dividen berapa. Saat gue lihat dividennya, gue udah proyeksi. Misalnya taruh di sini dia EPS-nya kayak PTBA ya. EPS-nya kan 600 nih. Di sini PTBA. Contoh nih ya. Gue udah hitung. Kalau dia bagi 50% aja, gue dapat dividennya gede banget. Ya gue berebut lah, masuk lah di sana. Sehingga bisa tembus resist itu. Ngerti nggak? Jadi kadang bisa terjadi itu tembus resist itu begitu. Bukan karena bandar mau lewatin resist. No, not like that. Nggak begitu. Ya. Nah itu. Makanya gue sampai sekarang gue kurang ini dah. Sama analisa teknikal memang masih kurang make sense buat gue. Ya IPS-nya dia nggak ada. Otomatis nggak bagi dividen. Cuma ini dia pada bagi dividen ya saat masih agak untung dikitnya 53.
Yieldnya bagus di sini doang. Ya dengan DPR 37%, yieldnya lumayan. Semenjak itu udah nggak pernah bagi lagi dan gue yakin dia udah nggak bagi lagi 2021 karena ini tutup buku 2021 ini dia nggak bakal bagi karena rugi. PR-nya gue nggak perlu sebut lah, udah minus ini. Ya jadi pendapat gue jelek gitu aja. Udah itu kata udah lagi hancur banget ini udah. Udah gue nggak perlu jelasin lagi hancur udah. Ya lu pantau aja keuangan kuartal satunya membaik nggak? Gue nggak tahu apa kalau ada yang nyangkut di sini ya pasti ada yang nyangkut lah. Pasti selalu ada. Hopeless nggak? Ya ini hampir menuju hopeless sih kalau kuartal satu juga hopeless juga gitu juga. Gue susah ngomong sih ya. Jadi harus Carlos apa enggak gue nggak bisa ngomong deh, itu keputusan lo sendiri. Cuma kalau lu satu kata lu tanya gue ini lagi hancur udah itu aja. Bisa naik nggak? Ya bisa. Coba kalau emang kuartal satunya bagus laporannya itu aja. Tapi kalau gue lihat data kayak gini, no. Oke guys, sampai sini aja guys. Sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.